Jadi kalau kasus kemandulan atau infertilitas itu 30% penyebabnya adalah karena masalah di wanita, 30% masalah di pria, dan 30% berikutnya itu masalah di keduanya. Jadi pada para wanita itu kalau misalnya mengalami obesitas, seringkali ovulasinya terganggu. Jadi ada beberapa kasus di mana seorang wanita itu saluran kewanitaannya tidak bertumbuh dengan sempurna. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali yang pastinya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif bun. Dan pada episode kali ini bunda-bunda kami akan membahas mengenai deteksi dini gangguan kesuburan. Nah, sering sekali nih ya bun ya terjadi di sekitar kita, apalagi ya kalau sudah setahun lebih pernikahan, momongan yang dinanti ini tak kunjung datang. Sementara mertua dan orang tua nih terus menanyakan seperti salah satunya kapan hamil, dan sudah pasti ini justru menambah beban pikiran dan jadi bertanya-tanya apakah bunda-bunda kurang subur atau mungkin suami bunda-bunda nih yang tidak subur. Nah, kita juga tidak boleh nih mendiagnosa diri dulu ya bunda-bunda sebelum berkonsultasi dengan ahlinya pastinya. Karena menikah dan memiliki buah hati memang hal yang sangat didambakan oleh hampir semua pasangan ya bunda-bunda. Dan kehadiran buah hati juga memberikan kebahagiaan dan warna baru khususnya dalam hubungan. Tapi, apa jadinya nih jika kehamilan atau misalnya kehadiran dari calon bayi ini tak kunjung datang atau masih dinanti-nanti oleh pasangan suami istri? Dan untuk lebih lanjut di sini saya akan bersama dengan narasumber saya, yaitu ada Dr. Raisa Lim. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Iya dok, terkait dengan deteksi dini gangguan kesuburan ini kan sangat penting banget. Apalagi ini juga menyangkut pasangan suami istri. Dan juga bukan cuma suaminya aja nih yang ternyata misalnya mengalami gangguan. Bisa saja misalnya istrinya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan juga kira-kira nih dok, selama ini banyak yang menganggap bahwa infertilitas dan mandul ini mempunyai arti yang sama. Tapi ini apakah sama atau suatu hal yang berbeda sih? Oke, infertilitas dan mandul itu sebenarnya kurang lebih sama. Cuma mandul itu seringkali dipakai oleh masyarakat awam di Indonesia ya, tapi infertilitas itu adalah bahasa kedokterannya begitu. Jadi sebenarnya artinya sama, yaitu gangguan atau belum bisa hamil dan punya anak setelah 12 tahun berusaha berhubungan tanpa pengaman. Oke, berarti sebenarnya sama aja ya. Betul. Nah, kira-kira nih dok, gangguan kesuburan ini bisa dialami kedua pasangan, baik wanita ataupun bahkan pria ya dok. Bagaimana persentasinya? Kira-kira lebih banyak misalnya kemandulan yang dialami oleh pria kah atau misalnya dari wanita? Jadi kalau kasus kemandulan atau infertilitas itu 30% penyebabnya adalah karena masalah di wanita, 30% masalah di pria, dan 30% berikutnya itu masalah di keduanya, dan 10%-nya tidak diketahui. Jadi kadang-kadang semuanya normal tapi nggak punya anak, itu juga bisa. Berarti sebenarnya perbandingannya antara perempuan atau laki-laki untuk infertilitas ini tingkatnya sama ya, sama-sama 30%. Jadi misalnya ya, biasanya nih para suami juga suka nyalahin nih istrinya nih kalau misalnya belum hamil-hamil, pasti nih istri saya nih ada apa-apanya nih, ada masalah. Padahal
ternyata tingkat infertilitas itu dialami oleh wanita bahkan laki-laki dengan persentase yang sama, yaitu sama-sama 30%. Jadi betul jangan sekali. menyalahkan juga ya bunda-bunda di rumah, ataupun misalnya menyalahkan suami juga. Kayaknya suami saya nih, Yang infertil yang ya. infertil nih atau yang mandul nih, padahal ternyata sama. Dan bahkan misalnya 30%-nya lagi tadi bisa dari keduanya nih, iya. dua-duanya misalnya sama-sama bermasalah. Nah, dan kira-kira faktor penyebabnya apa sih dok? Misalnya ini bisa terjadinya adanya kemandulan gitu. Padahal misalnya kalau dilihat kan ada yang misalnya dari gaya hidup kayaknya baik-baik aja deh, makanan sehat-sehat aja. Tapi sebenarnya yang menyebabkan ini kenapa seseorang bisa mengalami infertilitas atau kemandulan? Oke. Jadi kita bahas dari perempuan dulu, lalu mungkin bahas kilas untuk laki-lakinya. Kalau dari sisi wanita, yang pertama kita periksa itu kan bentuk anatomi tubuhnya. Jadi rahimnya normal nggak, telurnya normal nggak. Karena itu juga berperan dalam proses infertilitas, dalam kasus infertilitas. Lalu setelah semuanya normal, jadi rahimnya normal, atau jangan rahimnya ada sekatnya, atau jangan rahimnya bentuknya kecil atau bentuknya C seperti, atau bentuknya hati juga bisa. Itu juga bisa menyebabkan infertilitas, atau kalau hamilnya sering keguguran. Lalu misalnya saluran tubanya, saluran telur itu mampet atau tersumbat, itu juga bisa menyebabkan susah hamil gitu. Atau ada gangguan di sel telurnya sendiri, jadi misalnya haidnya tidak lancar, atau haidnya banjir terus, atau misalnya sering berdarah ketika pasca berhubungan, itu juga harus segera diperiksakan karena merupakan salah satu tanda masalah infertilitas. Itu untuk wanitanya ya. Kalau untuk laki-lakinya dok? Kalau untuk laki-lakinya beberapa seringkali kalau dari anatomi sih tidak bisa dibedakan. Tapi kita bisa lihat misalnya kadang-kadang keinginan berhubungan seksualnya seperti apa, apakah libidonya terlalu rendah, itu juga harus diperiksakan. Jangan-jangan ada kelainan kromosom, atau jangan-jangan ada kadar testosteron yang rendah. Lalu misalnya sang suami sering pakai celana ketat, atau sering sepedaan, atau sering pakai jeans, rokok, minum-minuman beralkohol, itu juga harus diwaspadai. Jangan-jangan hal-hal tersebut mempengaruhi kualitas sperma suami saat ini. Berarti laki-laki juga bisa ya, termasuk Bisa. misalnya menggunakan sepeda gitu, main sepeda. Apalagi sekarang kan lagi zaman ngetren. happening banget ya, lagi ngetren. Biasanya bahkan tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga. Dan ternyata kalau terus-menerus bahkan setiap hari itu juga bisa mempengaruhi. Apa yang bisa mempengaruhi misalnya ketika naik sepeda itu laki-laki tuh bisa menjadi mandul? Jadi sperma itu kan dihasilkan di testis. Testis itu yang buah zakar. Buah zakar itu secara normal lokasinya menggantung dari kemaluan pria. Jadi nggak boleh buah zakar itu menempel hangat di badan. Ketika menempel, itu suhunya akan naik dan spermanya akan mati. Padahal kita ketahui kalau kita naik sepeda kan mau nggak mau pasti buah zakar itu akan menempel di tubuh seorang laki-laki. Akhirnya suhunya naik di buah zakar, spermanya juga mati dan kualitasnya berkurang. Aduh, jadi harus hati-hati nih buat muda-muda misalnya yang suami-suaminya hobi Naik untuk sepeda. main sepeda gitu, bahkan sampai berkilo-kilo sampai keluar provinsi. Apalagi sekarang lagi ngetren seperti itu. Nah itu harus diwaspadai. Mungkin sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan kasihan juga kan. Misalnya tadi buah zakarnya gitu, yang harusnya misalnya tadinya mengeluarkan sperma kualitasnya baik, bagus, malah jadi tidak baik cuman karena masalah yang sepele aja seperti itu. Jadi kalau mau promil memang jangan sepedaan dulu gitu. Oke. Nah, berarti kan itu harus dilihat juga ya bahwa ternyata perempuan ataupun laki-laki ini sama-sama bisa terduga, bahkan misalnya mengindikasikan misalnya suatu saat misalnya mandul seperti itu. Betul. Jadi bukan cuma perempuan aja nih buat yang laki-laki, ternyata laki-laki juga banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari infertilitas atau misalnya kemandulan ini, ternyata kan dari yang saya tahu kan ada dua ya, maksudnya ada yang primer dan juga sekunder. Sebenarnya perbedaannya ini apa sih dok? Jadi kalau primer itu memang sudah dari dasarnya, jadi bawaan dari lahir. Jadi ada beberapa kasus di mana seorang wanita itu saluran kewanitaannya tidak bertumbuh dengan sempurna. Itu adalah infertilitas primer. Jadi karena misalnya rahimnya terlalu kecil atau aliran vaginanya mampet sehingga tidak bisa sperma itu masuk dalam tubuh dan bertemu sama sel telur, itu tentu bisa menyebabkan
infertilitas. Atau misalnya yang sekunder itu adalah karena suatu keadaan tadinya normal jadi abnormal. Misalnya infeksi. Jadi misalnya pada kasus-kasus di mana suaminya atau istrinya mengalami infeksi menular seksual, itu bisa terjadi peradangan di panggul yang menyebabkan saluran telurnya mampet, sehingga si sperma tidak bisa ketemu telur. Itu juga menyebabkan infertilitas. Dan juga kondisi misalnya seperti ibu terlalu gemuk, haid tidak lancar karena pola makan yang berantakan atau pola olahraga yang berantakan, itu juga bisa menyebabkan infertilitas sekunder. Oke, ternyata banyak juga ya faktornya, bisa primer dan juga sekunder, dan bahkan ini hal-hal yang tidak terduga ya sebenarnya kalau misalnya untuk mengatasi infertilitas. Nah, tapi untuk mencegahnya ini kita akan lanjut di segmen berikutnya ya, Dok ya. Jadi buat para pemirsa dan bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk tetap di Mata Millennials Indonesia TV pastinya. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan persembahan untuk bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Dr. Raisa. Iya dok, tadi kan kita udah ngebahas nih soal perempuan yang terkait dengan infertilitas primer maupun sekunder. Nah kalau untuk yang laki-lakinya seperti apa nih? Oke. Jadi laki-laki ini juga bisa infertil secara primer maupun sekunder. Yang primer karena bawaan dari lahir, dan misalnya pada para pria yang ada kelainan genetik. Jadi kalau laki-laki harusnya kan materi genetiknya tuh XY, XY. Tapi ada juga yang XXY. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, biasanya penampilan luarnya tetap laki-laki, namun mungkin kualitas spermanya agak terganggu. Itu salah satu yang primer ya. Lalu yang primer juga misalnya ada sumbatan di saluran sperma, itu bisa. Atau misalnya arah saluran spermanya itu bukan ngarah keluar, tapi dia ngarah ke kantung kencing. Jadi ketika ejakulasi, yang keluar hanya air manis saja, tapi spermanya masuknya ke dalam kantong kencing, itu juga bisa. Itu salah satunya. Lalu yang sekunder, misalnya tadi spermanya rusak karena terlalu panas bahan bakarnya. Atau para pria yang suka merokoknya bisa sampai 2-3 box sehari. Itu seringkali terjadi penyumbatan pembuluh darah bahkan di area genitalia, sehingga menyebabkan gangguan ereksi dan masalah kesuburan lainnya. Waduh, ternyata banyak juga ya, tidak hanya perempuan saja. Berarti memang benar ya, maksudnya persentasenya juga antara perempuan sama laki-laki ini sama nih. Jadi bisa mengalami kemandulan juga atau infertilitas. Nah, dok, kalau misalnya ditanya nih antara perempuan laki-laki kan, tapi kan memang beda ya dari segi primer dan juga sekunder, tergantung kondisi badannya juga, misalnya fit atau tidak gitu. Nah, tapi kalau misalnya perempuan, misalnya mengalami gangguan haid atau segala macam, ciri-cirinya kita bisa melihat tidak sih, misalnya secara kasat mata tanda-tandanya, misalnya atau gejala awalnya. Jangan sampai sih sebenarnya mandul gitu kan, tapi kan alangkah baiknya untuk kita nih sebagai perempuan mengetahui gitu sebelum hal itu terjadi. Kira-kira ada yang bisa dilihat dari apa gitu? Oke. Jadi kalau dari perempuan itu tanda yang paling mudah dilihat adalah siklus haidnya. Ada beberapa kasus dari awal tidak haid sama sekali. Itu berarti harus diperiksakan tentunya. Jadi dari remaja harusnya umur 14 haid, ini nggak haid sampai umur 20. Itu harus periksa. Lalu misalnya yang haidnya sebulan 2 kali. Itu ada juga kasus seperti itu, juga sebaiknya diperiksakan. Karena takutnya nanti cadangan telurnya cepat habis. Dan selanjutnya kasus di mana haidnya malah 3 bulan atau 4 bulan sekali, itu juga harus diwaspadai. Oke, nah berarti perempuan dilihatnya dari haid. Kalau misalnya haidnya tidak teratur dok, misalnya dari segi, tadi kan dokter juga udah bilang ya, biasanya sebulan bisa 2 kali, misalnya haidnya, itu juga sangat bisa mempengaruhi pola kesuburan, iya bisa. Jadi kan masa suburnya jadi berganti hari kan, biasanya di hari ke-15, ini jadi mungkin hari ke-8 atau hari ke-9 gitu. Terus benar nggak sih dok, misalnya kayak perempuan-perempuan yang mengalami PCOS itu memang tidak bisa hamil? Sulit hamil, tapi dengan terapi mudah sekali atau terapi sederhana seringkali ya bisa hamil spontan. Jadi jangan, bagi yang didiagnosa PCOS, jangan judgmental terhadap diri sendiri, karena terapinya sangat bervariasi dari yang paling ringan sampai paling berat pun bisa gitu. Yang penting tadi ya, mudah-mudahan misalnya kalau memang anaknya ada yang belum haid atau tiba-tiba haidnya tidak teratur, bisa 2 bulan sekali, malah ada yang 4 bulan sekali atau segala macam. Nah itu bisa langsung
segera periksakan ke rumah sakit atau ke dokter spesialis ya khususnya. Misalnya ke dokter kandungan nggak apa-apa nggak sih? Iya, Dok? ke dokter kandungan boleh. Boleh juga kan, walaupun misalnya belum hamil gitu kan, Belum tapi hamil, untuk nggak apa-apa. mengecek Kita haidnya kondisi. jadi memanjang, misalnya anak-anak baru sekolah ke luar negeri atau sekolah kemana yang pisah dari orang tua, stres, tidak haid, konsultasikan. Jangan-jangan ada masalah atau ada apa. Boleh. Nah terus kemudian kalau untuk laki-laki gimana dok? Kalau untuk laki-laki paling sering sih mungkin gejalanya dari penurunan libido, atau misalnya ketika meraba testisnya tidak teraba dua-duanya atau mungkin hanya satu, itu juga boleh dikonsultasikan ke dokter andrologi kalau laki-laki. Oke, berarti salah satu cirinya itu ya. Dan Iya. ini bisa terjadi maksudnya pas ketika remaja, dewasa, atau misalnya ketika dari kecil juga udah bisa, ketika maksudnya masa subur, ketika remaja udah mulai haid misalnya perempuan, misalnya laki-laki juga sudah mimpi basah gitu. Nah, apakah sudah bisa diketahui dari situ atau menunggu dewasa terlebih dahulu gitu? Jadi rata-rata kan kita melakukan pemeriksaan tuh ketika ada tujuannya. Jadi kalau mau hamil susah baru kita cek. Jadi sebenarnya andai kata ada masalah pun di masa remaja atau anak-anak seringkali tidak perlu dideteksi atau tidak terdeteksi. Yang wajib dideteksi masa anak-anak adalah jumlah testis. Jadi ketika jumlah testis seorang anak laki-laki hanya 1 diraba di kantungnya, itu harus segera ke dokter. Tapi kalau di luar itu, misalnya masalah yang lainnya tidak berbahaya, tidak usah diperiksa, juga tidak ada fungsinya kan sejauh itu. Namun ketika sudah menikah, ingin punya anak dan susah hamil, itu wajib diperiksa kualitas spermanya seperti apa. Karena seringkali libido baik, testis baik, semua tidak ada masalah, namun tidak hamil-hamil, ternyata spermanya sendiri yang rusak, itu juga bisa kan. Oke, nah tapi sebenarnya kapan sih, maksudnya memang seseorang tuh bisa dikatakan atau misalnya memang di judgement bahwa orang ini mengalami gangguan kesuburan gitu, tepatnya gitu? Itu batasannya adalah 1 bulan tadi, 1 tahun 12 bulan berhubungan secara teratur, yaitu 2-3 kali seminggu dan tanpa pengaman. Jadi kalau misalnya sudah menikah dok 5 tahun, cuma 4 tahunnya pakai kondom atau 3 tahunnya pisah rumah, pisah kota, ya itu tidak bisa dihitung. Gitu. Berarti itu ada waktunya juga ya? Iya, syaratnya 12 rentannya. bulan. Nah, tapi dok kalau misalnya kita ngeliat juga dok, kira-kira apakah berat badan seseorang itu berpengaruh terhadap kesuburan? Misalnya kalau orang-orang yang overweight atau obesitas. Betul sekali. Jadi pada para wanita, itu kalau misalnya mengalami obesitas, seringkali ovulasinya terganggu. Jadi mengalami masalah seperti PCOS, PCOS itu juga sering dialami oleh wanita yang mengalami obesitas. Jadi tentu kesuburannya akan terganggu. Tapi kalau untuk pria, obesitas kan juga seringkali dikaitkan dengan adanya sumbatan darah di jantung, sumbatan darah di bagian tubuh lainnya, termasuk salah satunya sumbatan darah di area genitalia pria. Itu juga bisa mengganggu masalah kesuburan dan juga mengganggu hormon di prianya sendiri ya. Nah, tapi kan kalau misalnya yang kita lihat juga kan sebenarnya nggak sedikit juga. Maksudnya memang misalnya wanita-wanita yang memang oversize seperti itu, mereka Tetap bisa subur. hamil juga. Nah, bisa subur juga. Nah, itu kenapa bisa seperti itu dan sebenarnya alangkah baiknya itu harus seperti apa sih? Oke. Jadi beberapa kasus di mana memang para ibu atau para wanita itu berbadan besar, itu selama tidak mengalami masalah gangguan ovulasi tidak apa-apa. Gangguan ovulasi karena kenaikan berat badan ini justru biasanya dialami oleh orang yang biasanya langsing atau berat badan ideal, namun tiba-tiba tambah berat badan sehingga badannya kaget tidak bisa ovulasi dengan baik. Itu seringkali justru itu. Jadi karena kenaikan berat badan yang tiba-tiba. Jadi pola metabolisme tubuhnya terganggu, ovulasinya juga terganggu. Berarti itu juga bisa menjadi salah satu ciri juga ya dok ya, Iya. maksudnya, dan memang harus segera periksakan ke dokter gitu ya. Tapi Jadi sebenarnya kalau untuk berat badan yang ideal gitu, khususnya untuk misalnya seseorang pingin hamil atau misalnya untuk mencegah yang namanya infertilitas gitu, bagaimana sih perhitungannya gitu? Mungkin buat bunda-bunda di rumah juga biar tahu juga nih supaya tidak mandul juga, atau mungkin ada yang masih mengharapkan misalnya pingin punya momongan kayak gitu. Nah itu kan harus tepat juga, apalagi misalnya di satu sisi mempunyai kekurangan dari segi berat badan. Ya, jadi berat badan ideal
baik yang ingin punya anak ataupun yang ingin hidup sehat itu sama. Jadi kita kalau misalnya mau Google itu bisa cek namanya BMI atau indeks massa tubuh atau IMT. Itu sebaiknya antara 18 sampai 23. Itu yang ideal untuk mempertahankan semua fungsi tubuh baik. Gitu. Jadi jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan juga. Oke, itu dia nih yang paling penting ya. Ternyata berat badan juga dapat mempengaruhi yang namanya infertilitas. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut nih kira-kira mendeteksi gejala infertilitas itu bagaimana, akan lanjut di segmen berikutnya ya dok ya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Dr. Raisa. Iya, yang pastinya ini penting sekali nih untuk diketahui oleh para bunda-bunda dan juga suami-suaminya. Karena ini penting banget gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen punya anak ya, dok? Pasti semuanya juga ingin mengharapkan seorang anak. Tapi bisa tidak sih dok, misalnya ketika mempunyai anak pertama ngelahirin, selanjutnya tapi sudah tidak bisa punya anak lagi, gitu. Kalau itu bisa dikatakan sebagai masalah infertilitas atau mandul, atau memang sebenarnya mandul itu ya atau masalah infertilitas itu adalah dari awal pasangan suami istri tidak akan bisa punya anak. Oke, nah infertil juga sama, tadi ada infertil yang primer dan sekunder. Jadi kalau misalnya yang primer memang dari awal menikah sampai sekarang belum bisa punya anak, tapi kalau infertil sekunder sebelumnya sudah pernah punya anak hidup atau sebelumnya punya anak hidup dan sekarang berapa tahun tidak bisa punya anak walaupun dengan pola berhubungan dan pola kegiatan yang sama. Gitu. Oke, berarti dua-duanya sama aja gangguan masalah infertilitas ya dok ya. Tapi dok, kira-kira kalau misalnya pasangan yang memiliki masalah infertilitas itu pasti tidak akan bisa punya anak, atau masih bisa diterapi untuk nanti punya anak lagi atau bagaimana dok? Ya, untuk masalah infertilitas itu tergantung, sekali lagi tergantung penyebabnya. Jadi apa penyebabnya, pria atau wanita, dan penyebabnya itu permanen atau non permanen. Jadi misalnya pria karena pola hidup yang berantakan, misalnya sekarang tadi suka bersepeda misalnya, lalu spermanya rusak, kan diberikan vitamin, mengurangi pajanan terhadap panas, bisa memperbaiki kualitas sperma, jadi bisa menghamili lagi. Lalu untuk wanitanya misalnya habis punya anak yang pertama terus jadi doyan makan, naik berat badan, akhirnya jadi PCOS, haidnya tidak lancar. Tentu setelah berolahraga, turunkan berat badan, haidnya lancar, sang bunda bisa hamil lagi gitu. Jadi semuanya masih bisa perbaiki selama kondisinya memungkinkan. Berarti sebenarnya masalah infertilitas ini masih bisa disembuhkan ya dok ya? Betul sekali. Ada tidak sih misalnya kejadian yang memang karena masalahnya terlalu rumit, terlalu parah, atau misalnya gejalanya terlalu parah penyebabnya, sehingga memang dia sudah dipastikan tidak akan bisa punya anak. Nah itu bisa seperti itu? Dan kira-kira apa? Jadi pada beberapa kasus misalnya bawaan dari lahir, seorang wanita itu rahimnya tidak tumbuh atau tumbuhnya kecil hanya seperti pita. Itu ada kasusnya, ada sindromnya. Pada kasus tersebut tidak bisa punya anak. Begitu, itu memang sudah pasti. Lalu misalnya pada pria memang tidak terdeteksi sperma sama sekali di testisnya, itu juga tidak bisa punya anak. Gitu. Jadi memang ada kasus-kasus yang ekstrim di mana nggak bisa punya anak permanen, ya bisa juga. Oke, tapi itu adalah salah satu contoh kasusnya ya dok ya. Tapi sedangkan kalau misalnya penyebab-penyebab yang lain itu masih bisa diatasi ataupun diperbaiki. Terus dok, kira-kira apa penanganan yang bisa dilakukan untuk mengatasi infertilitas? Treatmentnya dari dokter sendiri itu apa sih, dan seperti apa gitu ketika memang seseorang sudah mengalami gangguan infertilitas? Jadi pertama kali itu yang harus dilakukan adalah kuncinya hidup sehat dan vitamin ya. Sebelum hamil, ingat itu vitamin dan hidup sehat itu sebelum hamil. Lalu yang kedua, diperbaiki dulu penyebabnya apa. Misalnya penyebabnya karena kelainan metabolisme, ya perbaiki metabolisme tubuhnya, turunkan berat badan, olahraga. Atau misalnya penyebabnya karena infeksi, jadi infeksi
radang panggul yang hebat, tubanya lalu lengket, jadi tidak bisa menerima saluran telurnya tidak bisa bekerja dengan baik, ya kita bisa lakukan seperti bayi tabung. Jadi tergantung tingkat keparahannya, kita bisa lakukan dari induksi ovulasi, jadi kita berikan obat agar telurnya matang dan pecah. Lalu bila tidak berhasil bisa kita lakukan inseminasi. Lalu selanjutnya bila tidak berhasil juga, kita bisa lakukan bayi tabung atau IVF sering didengar. Oke, berarti itu hal-hal yang bisa dilakukan ya. Misalnya setelah seseorang mengalami masalah ataupun gangguan infertilitas. Nah, tapi dok, kira-kira ini kan ada salah satu pengobatan fertilitas yang bisa dilakukan dengan terapi. Nah, kira-kira dari dokter sendiri, kira-kira terapinya yang seperti apa dan kayak gimana? Apakah memang sebenarnya ini bisa dilakukan dari terapi atau dilihat dulu juga nih dari penyebabnya apa dulu, kemudian baru hal itu bisa diterapi? Misalnya terapi, maksudnya mungkin yang kita maksud terapi adalah terapi menggunakan obat-obatan saja di luar operatif mungkin ya. Jadi kalau terapi dengan obat-obatan, ya misalnya pada kasus-kasus sederhana PCO itu kalau misalnya turun berat badan atau minum vitamin D cukup, olahraga cukup kan bisa subur, atau bila diberikan obat pematang telur juga bisa subur, itu bisa. Tapi kalau misalnya kasusnya ekstrim seperti sumbatan tuba itu tidak bisa diterapi saja. Begitu pula dengan sperma, misalnya spermanya kualitasnya terlalu buruk atau jumlahnya habis atau ada sumbatan yang permanen, itu juga tidak bisa terapi. Nah, kalau tadi kan dari dokter juga sempat memberikan informasi ya seputar tentang gejala-gejala, kita bisa melihat nih dari kasat mata, misalnya kalau perempuan dari haidnya terlebih dahulu, misalnya laki-laki mungkin dari gaya hidupnya, pola hidupnya. Tapi apakah misalnya untuk memastikan gitu, misalnya bahkan misalnya sebelum nikah pun kita sudah bisa mengecek gitu dari segi lab gitu atau darah segala macam, itu bisa diketahui tidak sih kalau kita ada indikasi misalnya nanti suatu saat mengalami infertilitas? Oke, jadi jangan maunya tuh menikah dengan orang yang subur misalnya gitu ya. Ya pasti sebenarnya pengen punya anak kan. Iya. Jadi kalau misalnya untuk perempuan sih kita bisa lakukan USG untuk melihat rahimnya normal atau enggak, telurnya normal atau enggak. Tapi kalau saluran telur itu hanya bisa dilakukan setelah menikah karena pemeriksaannya dilakukan melalui vagina. Jadi dilakukan setelah menikah. Lalu kalau untuk analisa sperma sendiri, apabila sang calon suami tidak keberatan melakukan analisa sperma sebelum nikah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya keberatan, melakukannya setelah menikah juga tidak apa-apa juga. Gitu. Oke. Nah, tapi dari dokter sendiri nih dok, kira-kira untuk mencegah infertilitas itu terjadi, apakah yang aman itu dilakukan sebelum menikah atau sesudah menikah? Dan cara-caranya misalnya apa yang harus dilakukan nih mungkin oleh bunda-bunda yang ketika sudah menikah atau yang akan menikah, kira-kira persiapannya seperti apa sih? Jadi bagi para bunda yang belum menikah, itu yang bisa dilakukan hanya menjaga pola hidup sehat tadi ya, dengan konsumsi makanan sehat, hindari asap rokok, hindari berat badan berlebih, asupan vitamin yang ada kuat. Buat para calon suami juga demikian. Dan selanjutnya apabila sudah menikah atau sudah berhubungan seksual, yang harus dihindari adalah jangan berganti-ganti pasangan seksual, karena apabila terjadi infeksi itu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada saluran tuba seorang wanita, begitu. Terus untuk yang lainnya mungkin juga tetap pertahankan pola hidup sehat ya walaupun setelah menikah. Demikian. Pola hidup yang sehat ini seperti apa nih? Bisa digambarkan lebih detail tidak sih? Yeah. Apalagi kan ini kan penting ya untuk menjaga kesuburan khususnya. Ya, jadi pola hidup sehat itu adalah olahraga. Jadi misalnya para bunda atau calon bunda yang sedang struggling ini punya anak, itu kalau bisa olahraga. Olahraganya ada 150 menit seminggu. Jadi itu boleh 50 menit dalam 3 hari atau 30 menit dalam 5 kali sesi. Jadi 5 hari seminggu. Itu pola hidup sehat. Terus jangan mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis ataupun gula. Harus dihindari karena ketika terlalu banyak gula, metabolisme gulanya terganggu, ovulasinya juga terganggu. Ovulasi itu di pematangan telur. Berat badan pun bisa tambah berlebih kan kalau terlalu banyak asupan kalori. Oke. Iya. Dok, yang terakhir nih, kasih tips dong untuk pasutri pejuang garis biru yang sedang menjalani program kehamilan supaya cepat hamil. Harus sabar
Kehamilan ini milik berdua, jadi yang harus berobat adalah suami dan istri, harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh saling menyalahkan. Dan juga harus tekun, tidak boleh kontrol di satu dokter lalu pindah, maka treatmentnya akan dimulai dari awal terus-terusan. Tapi yang dipastikan adalah harus sabar dan jangan lupa berdoa karena semuanya tetap anugerah dari yang di atas ya. Iya, dan pastinya juga harus perhatian nih sama diri sendiri gitu, baik mau yang suaminya ataupun istrinya, karena ini penting banget khususnya untuk menjaga kesuburan, karena bukan cuman masalah di wanita saja nih, tetapi laki-laki juga bisa mempunyai indikasi untuk infertilitas. Tapi seperti biasa Bunda-bunda, kita sudah 30 menit, artinya sudah di penghujung acara. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat bermanfaat pada hari ini pastinya. Dan untuk bunda-bunda, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda yang pastinya di episode selanjutnya tidak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Azahra Masid bersama dengan Dr. Raisa. Kami pamit undur diri, tetap saksikan Mata Millennials Indonesia TV. Bye-bye.